Shalom anak-anak, selamat datang kembali dalam Sekolah Minggu Getsemani. Apa kabar semuanya? Tante percaya bahwa kalian sehat-sehat. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Sekolah Minggu. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dan kita akan masuk di dalam doa. Ayo anak-anak, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Terima kasih karena pada hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus memimpin ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya setiap pujian yang kami naikkan semuanya itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami dimanapun kami berada dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pujian yang pertama pada sore hari ini, kita akan pujikan pujian Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Jangan lupa ikuti setiap gerakan yang ada di video nanti ya anak-anak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang Inggris, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kali ini yang India ya anak-anak. Jab Jesu Mary come and hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jab Jesu Mary come and hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita sudah menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Pujian selanjutnya adalah berani tampil beda dan aku pahlawan kecil. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat. Kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku tolak
Dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tiba saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami itu boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tenangkan setiap hati kami, dudukkan kami dengan tenang, dan urapilah setiap pendengaran kami, hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara firman Tuhan hanya di dalam pimpinan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami itu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di penjara. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-31.
Di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid lainnya. Kemudian Petrus menjadi berani berbicara dan 3.000 orang itu bertobat lalu dibaptis. Petrus juga diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh agar berjalan. Petrus berkata Yesus adalah Tuhan dan 5.000 orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal dan orang Saduki. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus dan mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes dengan kuasa mana mereka menyembuhkan. Petrus berkata orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa yaitu Yesus Kristus. Mereka menjadi semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mujizat kesembuhan itu. Akhirnya, Petrus dan Yohanes berdoa bersama untuk minta keberanian memberitakan firman. Firman Tuhan hari ini temanya adalah Yohanes dan Petrus dihukum penjara. Kisah ini terambil di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan pasal 4 ayat 1 sampai 31. 2 minggu yang lalu kita telah memperingati hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya. Setelah kejadian tersebut, Petrus dan Yohanes memiliki keberanian untuk berbicara kepada orang-orang banyak tentang Tuhan Yesus. Bahkan 3.000 orang yang mendengarkan menjadi percaya kepada Tuhan dan bersedia untuk dibaptis. Tidak itu saja, Petrus diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh, sehingga orang lumpuh tersebut bisa berjalan. Setelah itu, Petrus dan Yohanes melakukan khotbah tentang Tuhan Yesus kepada 5.000 orang. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lalu akhirnya orang-orang tersebut menangkap Petrus dan Yohanes, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di dalam penjara, apakah Petrus dan Yohanes menjadi takut? Jawabannya adalah tidak, anak-anak.
Petrus dan Yohanes tidak takut, walaupun mereka di penjara. Mereka tidak takut karena Roh Kudus. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes disidang di hadapan pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, imam besar. Sidang ini kalau sekarang seperti dilakukan di pengadilan ya anak-anak. Di hadapan sidang, Petrus menyampaikan 2 hal penting, yaitu orang lumpuh tersebut dapat berdiri dan berjalan karena kuasa Yesus Kristus. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Para pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, semakin marah mendengar perkataan Petrus. Sidang Mahkamah Agama mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Ini tertuang dalam ayat 13-18. Namun, Petrus dan Yohanes memilih untuk lebih taat kepada Allah dan siap menanggung segala risikonya atau akibatnya. Sidang Mahkamah Agama bangsa Yahudi menentang pemberitaan Injil. Namun, ketaatan Petrus dan Yohanes kepada Allah tidak mampu dirubah oleh ancaman dan larangan sidang Mahkamah Agama bangsa Yahudi. Dan justru melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tersebut, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mengapa ya Petrus dan Yohanes bisa berani menolak dan melawan sidang Mahkamah Agama? Ya, mereka berani karena pimpinan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka. Kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah pertama, Petrus dan Yohanes menjadi berani karena mereka menceritakan tentang kebenaran dan bukan kebohongan. Yesus yang bangkit dan menyelamatkan umat manusia adalah kebenaran yang harus diketahui semua orang. Ketiga, Petrus dan Yohanes yakin bahwa Roh Kudus yang memberikan keberanian dan hikmat kepada mereka. Oleh sebab itu mereka tidak takut meskipun ditangkap dan diancam. 4. Mereka tetap berani dan memilih tetap menuruti perintah Tuhan, yaitu mengabarkan berita tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Petrus dan Yohanes sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Sekarang, anak-anak, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah firman Tuhan mengajarkan kita untuk berani berkata-kata benar. Kedua, tidak hanya berkata yang benar, tetapi juga melakukan tindakan atau berbuat yang benar. Yang ketiga, anak-anak harus tetap taat kepada Tuhan
dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang terdesak dan dalam ancaman apapun, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Keempat, berani bersaksi untuk menceritakan tentang keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya anak-anak, jangan takut untuk berkata dan bertindak yang benar. Jangan takut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Sebagai penutup, kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk jangan takut berkata dan bertindak yang benar. Jangan takut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, karena Roh Kudus yang akan menolong kita melakukan ketaatan kepada Tuhan. Untuk menutup acara ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam hidup kami, untuk kami memiliki keberanian di dalam memberitakan kebenaran dan yang selalu taat kepada Tuhan, karena Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami bisa melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami anak-anak-Mu sekolah minggu Getsemani dimanapun berada. Berkat-Mu tercurah atas setiap anak-anak-Mu, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dan sukacita yang senantiasa dari Tuhan, senantiasa menyertai kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu Getsemani dimanapun mereka berada. Berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa memimpin kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah sekolah minggu Getsemani sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.